Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1135 kali ini mendapatkan judul Secangkir Sake Persahabatan. Yap, sudah dapat dipastikan ya bosku. Judul chapter kali ini akan berkaitan dengan pesta penyambutan kelompok bajak laut Tobi Jerami di Pulau Elbaf. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-21, di mana kali ini Otama berhasil menggunakan kemampuannya yang dia pelajari selama ini menjadi seorang ninja, dan Otama pun berhasil membuktikannya dengan mengalahkan Holdem. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperkenalkan Biblo yang merupakan kepala pustakawan perpustakaan burung hantu. Di momen ini juga, Biblo mengatakan bahwa selama berabad-abad dan setiap buku yang masuk ke wilayahnya akan menjadi besar. Nah, karena Nezuko tidak pergi ke negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia seperti Elbaf, penduduk Pulau Elbaf pun mendapatkan berita terbaru dari para nelayan yang membawa koran kecil, lalu membawanya ke perpustakaan burung hantu, sehingga koran tersebut pun berubah menjadi besar agar dapat mereka baca. Sementara itu di sisi lain, Lilith mengatakan bahwa burung hantu ini kemungkinan besar adalah pemakan buah iblis Iku-Ikunomi yang dapat memberikan kemampuan untuk merubah benda apapun menjadi besar. Lilith juga menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan yang sempurna yang bekerja dengan baik di negeri para raksasa. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan Luffy yang sedang bermain dengan anak-anak raksasa di ayunan. Namun anak-anak itu tampak ketakutan, sehingga hal ini pun membuat Nami dan Usopp langsung memukul Luffy hingga babak belur. Anak-anak raksasa itu pun kemudian langsung melompat ke Dadagot sambil menangis dan menuduh Luffy telah mengganggu mereka. Luffy yang kesal pun kemudian marah dan mengatakan bahwa seharusnya seorang prajurit sejati tidak boleh cengeng. Sanji kemudian mencoba menenangkan Luffy dan mengatakan bahwa anak-anak di Elbaf sangat lemah lembut dan baik hati. Tetapi kocaknya, anak-anak itu rupanya hanya berpura-pura saja sambil tersenyum mesum. Di mana momen ini mirip seperti Momonosuke ketika menempelkan wajahnya di dada Nami dan Robin. Jelas Sanji yang melihat hal itu pun langsung marah kepada mereka. Nah, di saat yang bersamaan, tiba-tiba Kolon datang dan langsung menyerang Luffy dengan menggunakan pedang yang terbuat dari kayu. Namun sayangnya pedang milik Kolon ketika itu langsung patah saat menyentuh Luffy. Sementara itu, Luffy langsung membalasnya dengan menggunakan Gear-Tree. Beruntung, Kolon berhasil menghindar. Luffy yang melihat Kolon pun merasa kagum karena keberaniannya dan berkata bahwa anak itu bernyali besar. Sedangkan Kolon juga memuji Luffy sambil mengatakan inilah yang diharapkan dari seorang kaisar lautan. Sementara itu di sisi lain, Ripley yang melihat hal itu pun kemudian marah kepada Kolon, namun dia juga memujinya atas serangannya dan mengatakan bahwa serangannya cukup bagus. Nah, tepat di momen ini, Ripley juga mengungkap bahwa Kolon adalah anaknya dan ayahnya adalah seorang manusia dan mantan bajak laut. Ripley juga bercerita jika suaminya tidak mau menikahinya secara resmi karena dia tidak mau menjadi satu-satunya bajak laut yang menua lebih cepat. Setelah itu kemudian kita pun diperlihatkan Robin, Lilith, Chopper, dan Bonnie yang lebih memilih untuk tinggal di perpustakaan Elbaf. Sementara Luffy ingin pergi terlebih dahulu ke pesta karena dia merasa lapar. Nah, di saat yang bersamaan, Franky kemudian menyimpulkan bahwa tanah Elbaf terbuat dari pohon Adam. Sol yang mendengar hal itu pun kemudian menjawab, menurutnya di dalam buku-buku sejarah, sebenarnya pohon legendaris Adam dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia One Piece. Tetapi pohon legendaris Adam yang ada di Pulau Elbaf, usianya sendiri jauh lebih tua jika dibandingkan dengan pohon Adam yang ada di wilayah lainnya. Setelah itu, God lalu meminta kru bajak laut Tobi Jerami untuk mengenakan pakaian baru yang dia buat sendiri. Nah, di momen ini kita bisa melihat Brook
Franky, Jinbe, dan Robin kini telah mengenakan jenis pakaian yang sama dengan Luffy dan yang lainnya. Sehingga sekarang secara resmi, seluruh kelompok bajak laut topi jerami pun telah mengenakan pakaian khas Elbaf. Cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di Kastil Aurus yang terletak di sekitar desa barat Elbaf. Ya, tempat di mana kedua orang misterius itu muncul dari lingkaran sihir. Nah, di momen ini kita diperlihatkan para raksasa yang sedang menginterogasi kedua sosok misterius itu dan bertanya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kastil dan apakah mereka adalah anggota bajak laut topi jerami. Namun, bukannya menjawab pertanyaan dari para raksasa, wanita misterius itu malah balik bertanya dan memaksa mereka untuk memberitahu lokasi Pangeran Loki saat ini. Para raksasa kemudian menjawab, mereka tidak bisa mengatakan dan memberitahu lokasi dari Pangeran Loki saat ini. Jelas hal ini pun membuat wanita misterius itu tampak kesal dan langsung menembakkan sesuatu ke salah satu raksasa hingga membuat raksasa itu langsung tumbang seketika dan menjerit kesakitan. Wanita itu kemudian berkata dengan dingin, "Kepalamu terlalu tinggi, dasar bodoh. Sejak kapan aku bertanya? Aku sedang memberitahumu untuk menjawab." Sementara di sisi lain, rekan dari raksasa itu pun tampak kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di desa barat Elbaf. Nah, di momen ini akhirnya pesta penyambutan kelompok bajak laut topi jerami pun telah dimulai. Ya, Luffy dan Usopp sangat senang akhirnya mereka bisa sampai di Elbaf. Sementara Dory, Rogi, Kashi, Oimo, dan Hajrudin semuanya mengucapkan terima kasih kepada Luffy dan kru bajak laut topi jerami atas apa yang telah mereka lakukan saat di Little Garden, Enies Lobby, dan Dressrosa. Selain itu, mereka semua tampak memuji Luffy karena telah menjadi seorang Yonko baru. Mereka juga memuji atas keberhasilan Luffy saat di negeri Wano, di mana Luffy berhasil menjatuhkan Kaido dan Big Mom. Setelah itu, kita pun diperlihatkan mereka semua saling bersulang untuk persahabatan mereka, di mana hal inilah yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Kemudian Stanson memperkenalkan dirinya kepada Luffy dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah raksasa yang pernah ditangkap di Kepulauan Sabaody bersama teman masa kecilnya, yaitu Hajrudin. Nah, di momen ini kita juga bisa melihat sebuah flashback singkat yang memperlihatkan penampilan awal Stanson dan Hajrudin ketika di Sabaody, yang ketika itu memperkuat koneksi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Setelah kelas balik tersebut berakhir, Jarul diperlihatkan datang ke pesta tersebut. Dia diperkenalkan sebagai Jarul, si jenggot gunung pahlawan para raksasa, dan salah satu makhluk tertua yang berusia 408 tahun. Namun menariknya, bukan hanya usianya saja yang sudah mencapai 400 tahun, tetapi penampilannya juga yang terlihat sangat menarik, di mana kita bisa melihat sebuah pedang yang menancap di kepalanya. Tentu saja, Luffy yang melihat penampilan dari Jarul pun sangat terkejut dan berkata, "Hei kakek tua, pedang itu telah menembus kepalamu." Jarul pun kemudian menjawab sambil tertawa bahwa helmnya telah menyelamatkannya. Luffy yang masih bingung pun kemudian bertanya, "Meskipun telah menembus kepalamu?" Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah percakapan dari sang editor, di mana sang editor mengatakan kejutan yang luar biasa. Nah, itu tadi merupakan review manga One Piece chapter 1135. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.